Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video ini. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang audit teknologi informasi. Dan untuk video ini kita akan membahas terkait tahapan-tahapan dalam audit, kemudian jenis audit dan manfaatnya. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tahapan dari audit itu sendiri. Ini sudah sempat dibahas sekilas di video sebelumnya, bahwa dalam melakukan audit, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun sebuah perencanaan, yang mana tahapan perencanaan ini akan menentukan ruang lingkup atau skopnya, objek apa yang akan diaudit, kemudian standar evaluasi dari hasil audit, dan juga komunikasi dengan pihak manajemen tentunya dalam organisasi atau lembaga tersebut, dengan menganalisa visi misi, sasaran, dan tujuan objek yang diteliti, serta strategi ataupun kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pengelolaan perusahaan tersebut. Pada tahapan perencanaan ini meliputi beberapa aktivitas penting, di antaranya penetapan ruang lingkup tadi sudah kita bahas, kemudian pengorganisasian tim audit. Jadi sebelum melaksanakan audit kita perlu menyusun organisasi atau struktur timnya, siapa-siapa yang akan melakukan audit, di bagian-bagian apa saja, dan sebagainya. Kemudian ada pemahaman mengenai operasi bisnis klien. Artinya setiap tim harus memahami tentang proses bisnis atau operasi bisnis yang ada pada sebuah instansi atau organisasi atau lembaga yang diaudit. Kemudian dalam perencanaan ini perlu melakukan kajian ulang atas hasil audit sebelumnya, yang mana hasil audit sebelumnya itu dijadikan sebagai acuan dan nanti akan dijadikan perbandingan hasil dengan proses audit yang akan berlangsung nanti. Kemudian perlu juga menyiapkan yang namanya program audit. Jadi apa-apa yang akan diaudit, susunannya seperti apa, itu perlu kita siapkan. Kemudian tahapan yang kedua dalam proses audit yaitu pemeriksaan lapangan atau field work, yang mana pemeriksaan lapangan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari pihak-pihak yang terkait. Misalkan kita akan mengaudit audit manajemennya, maka kita perlu mengumpulkan data terkait manajemen pada instansi, lembaga, atau perusahaan tersebut. Kita ingin melakukan audit terhadap teknologi informasi yang diterapkan di perusahaan tersebut, maka kita perlu mengumpulkan data-data yang terkait hal itu. Kemudian dalam pemeriksaan lapangan juga kita perlu melakukan wawancara atau mungkin dengan melakukan kuesioner dan juga melakukan survei ke lokasi penelitian atau lokasi di mana perusahaan itu akan diaudit. Kemudian pada tahapan ketiga kita perlu melakukan pelaporan atau reporting. Dalam tahapan pelaporan ini yang akan dilakukan adalah memberikan sebuah informasi berupa hasil dari audit tadi. Apa-apa yang sudah didapat, apa-apa yang sudah ditemukan dalam proses audit itu harus dilaporkan secara lengkap dan detail. Kemudian ada perhitungan maturity level yang dilakukan mengacu pada atau berdasarkan hasil wawancara, survei, dan rekapitulasi hasil penyebaran kuesionernya. Kemudian pelaporan yang ketiga berdasarkan hasil maturity level tadi itu akan mencerminkan kinerja saat ini dan kinerja standar atau ideal yang diharapkan ini bisa menjadi sebuah acuan untuk selanjutnya, dan acuan itu nanti akan dapat dilakukan sebuah analisis kesenjangan atau yang biasa kita kenal dengan gap analisis, untuk mengetahui ada jarak atau ada celah di mana yang harus diperbaiki, yang harus dievaluasi guna memperbaiki proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian di poin keempat dalam tahapan audit itu ada tindak lanjut atau follow up, yang mana tahapan ini dilakukan memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi. Kalau tadi di bagian pelaporan kita hanya memberikan laporan hasil temuan-temuan saja, tapi di bagian tindak lanjut kita harus melengkapinya dengan rekomendasi-rekomendasi tindakan
yang mungkin bisa dijadikan pilihan bagi perusahaan untuk memperbaiki kualitas dari perusahaan atau organisasi yang terkait. Misalkan ada temuan penerapan teknologi informasi di perusahaan ini kurang baik. Salah satu faktornya mungkin karena jaringan internetnya kurang maksimal. Nah, di situ bisa muncul rekomendasi perlu dilakukan upgrade atau peningkatan kualitas jaringan internet pada perusahaan tersebut guna memperbaiki kualitas jaringan yang mana nanti akan berdampak terhadap implementasi teknologi informasi di perusahaan tersebut. Misalnya begitu. Kemudian dalam tindak lanjut, ini juga ada wewenang perbaikan itu menjadi tanggung jawab manajemen objek yang diteliti. Seperti tadi yang sudah kita bahas, misalkan kita audit bidang teknologi informasinya. Di situ kita menghasilkan temuan dan memberikan rekomendasi. Maka yang menentukan perbaikan atau kebijakan-kebijakan itu nanti adalah bagian dari pengelola teknologi informasi pada perusahaan tersebut. Apakah rekomendasi tadi akan diimplementasikan atau mungkin hanya sekedar ya hasil saja, tidak ada tindak lanjutnya gitu. Kemudian untuk jenis audit teknologi informasi ini ada dua. Yang pertama kita akan membahas sedikit tentang audit the around the computer, yang mana jenis audit ini hanya memeriksa dari sisi penggunanya saja. Pada masukan dan keluarannya ini tidak memeriksa lebih lanjut terhadap sistem atau programnya. Yang mana dokumen sumber tersedia dalam bentuk kertas, artinya bentuk tersebut masih bisa dilihat secara kasat mata, ada bentuk fisiknya. Dokumen-dokumen tersebut nantinya disimpan dalam sebuah file. Kemudian keluaran dari program ini dapat diperoleh dari daftar yang terinci, dan auditor dapat dengan mudah menelusuri setiap transaksi dari dokumen. Jadi audit the around the computer ini hanya mengaudit dari sisi pengguna, bukan dari sisi sistem atau programnya. Lebih ke personalnya. Kemudian kelebihan dari jenis audit ini, yang pertama, proses audit tidak memakan waktu lama karena hanya melakukan audit tidak dengan mendalam. Kemudian yang kedua, tidak harus mengetahui seluruh proses penanganan sistem karena audit jenis ini hanya mengaudit personalnya atau usernya. Kemudian umumnya database yang mencakup jumlah data banyak dan sulit ditelusuri secara manual. Jadi ini menjadi salah satu kelebihan dari jenis audit ini. Dan yang keempat, tidak membuat auditor memahami sistem komputer dengan lebih baik. Dan yang kelima, mengabaikan pengendalian sistem sehingga rawan terhadap kesalahan dan kelemahan potensial dalam sistem itu sendiri. Kemudian kelebihan yang keenam, ini lebih berkenaan dengan hal yang lalu daripada dengan audit yang preventif. Kemudian kemampuan komputer sebagai fasilitas penunjang audit ini tidak terpakai. Yang kedelapan, ini tidak mencakup keseluruhan maksud dan tujuan dari auditor. Kemudian jenis audit yang kedua ada audit through the computer, di mana selain auditor memeriksa data masukan dan data luarannya, auditor juga melakukan uji coba proses, program, dan sistemnya. Jadi kalau tadi audit around the computer itu hanya melihat atau audit dari sisi user saja, tapi untuk audit through the computer ini, auditor ini melakukan uji coba terhadap proses program dan sistem yang telah berjalan. Artinya mengetes langsung, atau istilah ini biasa kita sebut dengan white box, sehingga auditor itu dapat merasakan sendiri step demi stepnya terhadap penerapan program atau sistem yang ada pada perusahaan tersebut, sehingga nanti auditor akan mengetahui bagaimana sistem dapat dijalankan pada proses tertentu. Dan jenis audit teknologi informasi yang kedua ada audit through the computer, yang mana jenis audit ini memiliki beberapa kelebihan juga. Yang pertama, dapat meningkatkan kekuatan pengujian sistem aplikasi secara efektif, dapat memeriksa secara langsung logika pemrosesan dan sistem aplikasi. Nah, dikarenakan di penjelasan tadi bahwa audit through the computer ini, si auditor selain mengecek dari data masukan dan luaran saja, auditor juga
ikut mencoba secara langsung, menguji secara langsung bagaimana proses yang terjadi dalam sebuah program, dalam aplikasi atau sistem yang berjalan pada perusahaan tersebut. Sehingga ini akan dapat langsung dirasakan oleh si auditor. Kemudian yang ketiga, kemampuan sistem yang dapat menangani perubahan dan kemungkinan kehilangan yang terjadi pada masa yang akan datang. Ini menjadi salah satu kelebihan juga dari audit through the computer. Kemudian yang terakhir, auditor akan memperoleh kemampuan yang besar dan efektif dalam melakukan pengujian terhadap kebenaran hasil kerjanya. Jadi dari hasil yang diharapkan, hasil audit yang diharapkan dari jenis audit ini, auditor tidak hanya memberikan hasil berdasarkan analisa saja, tapi auditor akan memberikan hasil berdasarkan user experience dari auditor itu sendiri, karena si auditor itu melakukan pengujian secara langsung. Jadi diharapkan hasil yang nanti akan keluar itu benar-benar sesuai dengan realita dan rekomendasi yang diberikan atau yang akan dihasilkan nanti benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Kemudian apa sih manfaat dari teknologi informasi ini? Ada 2 poin. Yang pertama, manfaat pada saat implementasinya atau pre-implementation review. Yang mana manfaat ini perusahaan dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat atau yang telah berjalan ini sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance kriteria. Yang kedua, mengetahui apakah pemakai telah siap dalam menggunakan sistem tersebut. Karena barang tentu sistemnya sudah canggih namun penggunanya masih ketinggalan zaman dari segi kompetensi atau kemampuannya. Atau bahkan mungkin sebaliknya, penggunanya sudah memiliki standar yang tinggi, berkompeten dengan nilai yang sangat baik, tapi sistem yang digunakan ternyata masih sistem yang sangat dasar. Nah, itu menjadi hal yang tidak seimbang. Maka dari itu, manfaat dari audit ini salah satunya untuk mengetahui keseimbangan antara pemakai dan sistem yang digunakan. Kemudian yang ketiga, ini mengetahui apakah luaran ini sesuai dengan harapan manajemen. Jadi misalkan manajemen mentargetkan perusahaan akan mencapai titik A. Nah, dengan audit ini nanti akan muncul hasil bahwa ternyata perusahaan ini belum mampu untuk mencapai A dan sebagainya. Dan nanti dari hasil audit itu akan timbul saran-saran atau rekomendasi untuk mencapai A, perusahaan harus menerapkan ini, dan sebagainya. Itu menjadi salah satu manfaat. Kemudian manfaat setelah sistem dijalankan. Yang pertama, institusi mendapat masukan atas resiko-resiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya ke depan. Kemudian yang manfaat kedua, masukan yang telah didapatkan nantinya akan dimasukkan ke dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan strategis, dan anggaran pada periode berikutnya. Poin ketiga, bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa mendatang. Jadi kalau kita berkaca pada teori-teori yang sudah kita bahas ini, audit ini memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam implementasi teknologi informasi. Karena sekarang zaman-zaman teknologi, zaman IT, jadi peran teknologi informasi ini menjadi salah satu poin utama. Bahkan kita bisa mengatakan audit ini menjadi poin utama, teknologi informasi ini menjadi poin utama dalam sebuah perusahaan atau instansi. Demikian penjelasan kedua dari audit teknologi informasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.